Baik, para siswa, sekarang kita akan melakukan pembahasan soal tryout 1 pelajaran fisika bersama saya, Pak Markus. Soal nomor 1. Informasi gerak sebuah benda diberikan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti pada gambar di bawah ini. Nah, perhatikan ya, ini kecepatan terhadap waktu itu maksudnya ini kecepatan yang disebut pertama itu adalah untuk sumbu Y-nya dan waktu adalah ini, gitu ya. Nah, percepatan benda tersebut berapa? Jadi yang ditanya ini berapa percepatannya? Oke, mari kita lihat. Nah, apa itu percepatan? Percepatan itu disingkat pakai huruf A. Percepatan itu adalah delta V, perubahan kecepatan, dibagi delta T, perubahan waktu. Nah, perubahan kecepatan itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, awalnya kecepatannya 20, akhirnya jadi 15. Berarti 15 kurangi 20, waktunya akhirnya adalah 10, mula-mulanya 0. Berarti 10 kurangi 0. Berarti min 5 dibagi 10. Min 5 dibagi 10 adalah 0,5. Jadi jawabannya adalah yang D. Itu soal nomor 1. Gampang ya? Baik, berikutnya. Sekarang soal nomor 2. Sebuah benda bermasa M bergerak pada permukaan datar dengan koefisien gesek kinetik μk. Ini datanya ya. Benda bergerak dengan kecepatan awal V0, kecepatan awalnya atau mula-mula V0, dan berhenti itu berarti kecepatan akhirnya 0, jadi kecepatan akhirnya nanti jadi 0, itu berhenti. Setelah menempuh jarak D, nah, terus percepatan gravitasi di daerah tersebut adalah G. Selama pergerakan benda, usaha oleh gaya gesek sebesar berapa? Usaha itu V ya. Nah, usaha oleh gaya gesek itu rumusnya apa? Mari kita lihat. Ya. Nah, usaha itu bisa menyebabkan kayak usaha oleh gaya gesek perubahan energi kinetik. Mula-mula dia bergerak, akhirnya jadi berhenti. Jadi kalau dirumuskan, W gesekan itu adalah delta EK, EK2 kurangi EK1. EK1 itu adalah energi kinetik awal, EK2 adalah energi kinetik energi kinetik akhir. Akhirnya tadi apa? Berhenti kan? Berhenti berarti kecepatannya 0. Kalau kecepatannya 0 berarti energi kinetik akhirnya 0. Maka kalau kita tulis 0 dikurangi rumus energi kinetik adalah setengah mv. Nah, kecepatan awalnya 0 V0 ya, V0 kuadrat. Jadi usaha oleh gaya gesek boleh ditulis menjadi minus setengah mv0 kuadrat. Tetapi bisa juga usaha oleh gaya gesek itu ya dirumuskan sebagai minus F kalikan S atau gaya kalikan perpindahan. Kenapa minus? Karena gayanya berlawanan dengan arah gerak. Jadi kalau kita gambarkan misalnya bendanya ada di sini gitu kan ya. Nah, nanti geser ke sini gitu. Jadi gaya gesek itu berlawanan arah. Nah, F-nya ini, gitu kan. Tapi perpindahannya adalah ke sini, S-nya. Nah, ini S-nya. Nah, ini perpindahannya. Jadi, perpindahan dengan gayanya berlawanan arah, maka F-nya kita tulis minus. Terus, gaya gesek itu mu kalikan NN itu apa? Gaya normal. Jadi, kalau benda itu punya berat, itu M kalikan G. Nah, ini gaya normalnya N, gitu ya. Berarti besar N-nya ini gaya normalnya sama dengan mg. Ya, sama dengan berat dari benda. Jadi boleh ditulis N-nya itu M kalikan D. D itu perpindahannya. Jadi S-nya ini tadi di soal diberi nama D. Jadi kemungkinan jawaban yang benar adalah min setengah mv0 kuadrat atau minus μk mgd. Tapi jawaban yang ada adalah yang ini. Maka dari situ pilihan jawabannya yang benar adalah yang A. Baik, sekarang soal berikutnya. Soal nomor 3. Bola pejal bermasa 5 kg ditarik oleh gaya horizontal mendatar ya, F ini sebesar 28 Newton di titik beratnya
sehingga menggelinding tanpa slip. Nah, menggelinding itu berarti melakukan dua gerak, ya, yaitu translasi dan rotasi. Slip itu artinya tergelincir, jadi tidak tergelincir, jadi gelindingnya menggelinding sempurna pada bidang datar kasar. Nah, percepatan bola tersebut adalah berapa? Yang ditanya percepatannya. Nah, kita ingat kalau benda itu menggelinding ada dua gerak, yaitu translasi dan rotasi. Nah, ini misalkan bedanya tadi. Nah, translasi itu sigma F sama dengan MA. Nah, gaya apa saja yang bekerja pada bola? Jelas gaya F huruf besar ini, dan tentu saja adalah gaya gesek. Nah, ini gaya geseknya, gaya F-nya, gitu ya. Nah, berarti gaya F besar dikurangi F gesek sama dengan MA. Ini persamaan satunya. Nah, ini yang menyebabkan translasi. Translasi itu menggeser. Nah, kemudian, rotasi itu berputar, ya. Nah, penyebab berputarnya apa? Itu adalah momen gaya, sigma tau sama dengan I alfa. I itu momen inersia, alfa itu percepatan sudut. Nah, yang namanya tau itu adalah gaya kalikan lengannya. Nah, mana? Nah, ini adalah lengannya. Lengannya berubah jari-jari bola. Nih, gitu ya. Ini R-nya. Sehingga tau-nya adalah gaya kalikan jari-jarinya. I alfa. I itu momen inersia. Momen inersia bola pejal itu adalah 2/5 mr kuadrat. Alfa percepatan sudut adalah percepatan tangan sial dibagi jari-jarinya. Berarti ini R ruas kiri ruas kanan bisa dicoret 1, R yang atas ini dengan yang bawah 1. Berarti tinggal 2/5 MA. Jadi F-nya ini, F geseknya sama dengan 2/5 MA. Nah, persamaan 2 ini nanti kita substitusikan ke F yang di sini, gitu ya. Jadi nanti bentuknya menjadi seperti ini. Jadi substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. F sama dengan, nah ini 2/5 sama dengan MA. Terus pindah ruas. Kalau kita pindah ruas, ya, sehingga kita boleh 7/5 MA. Sekarang data-datanya kita masukkan, F-nya tadi 28. Masanya adalah 5. Nah, 5 atas dan bawah ini bisa dicoret. 28 dibagi 7 berarti besarnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya yang C. Itu ya. Kita lanjutkan lagi. Soal nomor 4. Sebuah bola pejal mula-mula berjari R0 ya. Terus kemudian nih akibat kompresi itu ditekan gitu ya. Bola mengalami perubahan tekanan P, delta P. Jika bola tersebut memiliki modulus Pauck B, maka berapakah perubahan volume bola? Gitu. Jadi yang ditanya adalah berapa perubahan volume bola. Nah, modulus Pauck itu apa? Ini agak asing ya, sangat jarang muncul. Ini adalah soal UTBK tahun 2021 yang kemarin ya. Nah, modulus Pauck itu kalau kita rumuskan adalah B itu delta P itu perubahan tekanan dibagi perubahan volume per volume mula-mula. Nah, volume mula-mulanya itu berarti bisa kita pindah ke atas. Nah, volume bola kamu tahu berapa? 4/3 pi R pangkat 3. Ini 4-nya, per 3-nya, pi R pangkat 3. Tapi jari-jarinya adalah diberi nama, jari mula-mulanya adalah R0, delta P. Nah, yang ditanya modulus Pauck-nya berarti yang ditanya perubahan volumenya. Jadi perubahan volumenya geser ke sini, B-nya pindah ke sini. Maka bentuknya menjadi, nah ini B-nya di sini, delta V-nya sini. Jadi ini hanya disuruh menurunkan rumus saja ya. Jadi perubahan volumenya adalah 4 pi R0 pangkat 3 delta P per 3B. Maka pilihan jawaban yang ada di situ adalah yang E. Kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya nomor 5. Cairan dengan massa jenis ya. Kadangkala ada yang bilang density gitu ya. Nih, atau ada yang bilang rapat jenis, sama aja ya. 1000 kg meter kubik dimasukkan dalam sebuah pipa U. Nah, ini misalnya pipa U-nya ini ya. Bila di atas mulut lengan kanan, ini mulut lengan kanan ya, yang di sebelah sini gitu. Nih. Ya, disemprotkan udara dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ini disemprotkan, disemburkan.
secara mendatar, maka tentukan selisih ketinggian kolom cairan di lengan kiri dengan lengan kanan. Jadi akibat penyemprotan ini nanti, jadi tekanan di sini itu akan mengecil ya. Tekanan di sini mengecil, seperti obat nyamuk itu ya, kalau disemprotkan maka tekanannya mengecil, maka cairannya naik. Nah ini demikian pula, ini akan naik, cairannya naik gitu ya. Nih turun karena tekanan di sini lebih besar. Nah ini dorong ke sini. Nah selisih tekanan yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu berapa koloman cairan ini gitu. Nah ini cukup sukar ya, ini kita menerapkan hukum Bernoulli dan analisisnya cukup panjang. Mari kita lihat. Nah untuk tekanan udara ya, kita kalau tekanan udara yang bergerak kita pakai hukum Bernoulli, 2 titik di atas mulut lengan kanan dan kiri. Yang mana itu Pak? Maksudnya ini ya, titik 1 dan titik 2 di sini. Maka berlaku hukum Bernoulli, tekanan yang sebelah kiri harus sama dengan yang sebelah kanan. Itu ya. Kita tulis tekanan itu rumus lengkapnya ya adalah P1, ini tekanan di sini P1, terus udara GH1, H1 itu dihitung dari, misalkan kita ambil acuannya bawah, ini H1-nya. Terus V1 kecepatan udara di sini, V1 di sini. Oh, berarti karena ini tidak disemburkan udara, berarti kecepatan udara di sini 0. Nah, di sini tekanannya namanya P2. Nih, terus rho udara GH2, H2 itu ketinggian dihitung dari dasar misalkan gitu ya. Terus setengah rho udara V2. Jadi ini tadi semprotkan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, akibat penyemprotan ini, tekanan di sini menjadi lebih kecil sehingga ini akan naik. Ya, tekanan di sini maka ini akan naik. Maka kalau kita tuliskan ya, nah ini adalah H1-nya. Nah, yang ini adalah H2-nya. Berarti H1 dan H2 tingginya sama, maka ini bisa dicoret. Terus tadi di sini V1-nya adalah tidak ada semburan udara, berarti ini 0. Kalau 0 berarti ya ini nanti juga hilang. Ya, ini 0. Sehingga persamaannya P1 sama dengan P2 plus setengah rho udara V2 kuadrat. Maka kalau kita lihat persamaannya menjadi ini. Terus P2 kita pindah ke ruas kiri sehingga kita peroleh menjadi P1 min P2 setengah rho udara V2 kuadrat. Nah, sekarang P1 dan P2 itu akan kita cari bentuk persamaannya dihubungkan dengan cairan atau kolom cairan yang ada di sini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini untuk cairannya ya. Cairan tingginya H yang sebelah kiri, ini H yang sebelah kanan ya. Ini kenaikannya tadi. Nah, ini selisih ketinggiannya namanya delta H. Nah, kita lihat. Nah, tekanan yang terletak pada satu garis mendatar ini kan sama. Jadi PA yang di sebelah bawah sini ya, tekanan di sebelah sini. PA misalkan ini adalah PP di sini, tekanannya akan sama ya. Nah, tekanan PA itu terdiri dari apa? Ya, tekanan karena kolom cairan ini ditambah tekanan karena P1 di sini. Kalau PB di sini ya ketinggian kolom cairan di sini ya ditambah tekanan P2 di sini. Maka kalau kita lihat rho cairan, nah ini ya, PA itu terdiri rho cairan, GH cairan, Q itu kiri maksudnya, H kiri ini ya. Ditambah P1 itu yang atas ini. Terus ini adalah rho cairan, yang ini kan cairannya. GH cairan K itu kanan maksudnya. Nih, plus P2 gitu kan. Nah, yang ini kita cari tadi adalah P1, persamaan untuk P1 min P2 kan. P1, P2-nya pindah ruas ke sini. Berarti rho cairan H, cairan sebelah kanan ini, yang sebelah kanan, itu sama dengan rho cairan GH, cairan sebelah kiri. Nah, ini karena sama, saya jadikan satu, rho cairan G ini delta H. Selisih cairan yang kanan dan kiri itu adalah delta H ini. Gitu. Maka, kalau kita tulis bentuknya menjadi, nah, ini ya, rho cairan GH, G delta H cairan 2. Nah, persamaan inilah yang kita substitusikan, yang P1 P2 tadi kita ganti dengan ini, kalau supaya kita ada hubungan dengan rho cairan. Maka bentuk persamaannya kalau kita lihat ya jadi seperti ini. Substitusikan persamaan 2 yang tadi P1 P2 ya sama dengan rho cairan G delta H tadi. Nah, ini yang di sini kita ganti rho cairan G delta H cairan setengah rho udara V2 kuadrat. Rho cairannya tadi, sekarang masukkan datanya adalah 1000, G-nya 10, delta H cairan. Rho udaranya 1,
Terus kecepatan yang tadi adalah 10 kuadrat. Ini 100, berarti nolnya 2 ini kita coret, gitu ya. Setengah kalikan 1, 0,5, gitu kan ya. Ini 0,5, gitu kan. Nah, 0,5 dibagi 100, gitu kan hasilnya. Meter, 0,5 per 100 meter. Per 100 meter sama dengan senti, berarti 0,5 senti. Maka kalau kita lihat, pilihan jawabannya adalah yang C. Itu ya, analisisnya cukup panjang.